Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mas lanjut lebih jauh, mungkin yang belum rename bisa rename dulu ya, ganti namanya, nama lengkap untuk proses absensi sih. Bagi yang belum ya. Oke. Jadi pada pertemuan pertama di kelas B, di sini kita akan membahas mengenai praktikum analisis pelayanan jangkauan atau buffer yang sering disebut. Sebelumnya mungkin Mas perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sebenarnya Mas sudah pernah ketemu kalian sih di kelas kemarin ya, komputasi ya. Jadi nggak apa-apa, Mas kenalin ulang lagi. Maka nama Mas Abdul Rahmat, biasa dipanggil Rahmat. Jadi sebelumnya Mas didampingi sama Mbak Dela di mata kuliah komputasi perencanaan. Jadi kali ini Mas didampingi dengan Mas Syahrul. Mungkin Mas Syahrul bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Syahrul Fatoni dari angkatan 18. Mungkin saya akan menemani Mas Rahmat untuk satu semester ini di asisten dosen mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan ini. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Ya, terima kasih Mas Syahrul. Jadi selama mata kuliah SIP ini, Mas dan Mas Syahrul akan mendampingi di kelas kalian. Oke, sebelumnya kalian udah dapat ini nggak link atau modul yang isinya modul dan video? Udah ada yang baca atau udah ada yang nonton? Atau belum semua ini? Sudah, Mas. Udah. Oke. Udah ya. Nah, jadi sebenarnya sesi ini kita mungkin lebih banyak diskusi sih terkait video. Barangkali mungkin teman-teman ada kendala di video atau mungkin Mas juga bisa langsung operasikan secara langsung sekarang, tidak harus melihat video, itu cuma alternatif aja. Sebenarnya itu permintaan dari dosen pada mata kuliah ini, dosen pengampu, untuk membuat video yang mungkin hampir sama seperti mata kuliah MAP ya. Nah, jadi setiap praktikumnya nanti insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Tiap hari Jumat kita adakan praktikum SIP, jamnya jam 3 waktu Indonesia Barat. Untuk yang di hari Kamis, mungkin nanti SIP-nya pindah di hari Jumat. Jadi yang hari Kamis kemarin mungkin yang pas aktif itu kelas pengganti kalau nggak salah ya. Nah, itu kemarin di hari Kamis. Nah, pokoknya yang di hari Kamis itu pindahnya ke Jumat. Itu aja. Jadi nanti praktikum SIP di hari Kamis sudah nggak ada, nanti dialihkan ke Jumat gitu. Oke, langsung aja ya, Mas mungkin lebih ke pengantar dulu. Ini kalian bisa download materinya di Intipin Buffer kelas B. Ini bisa diakses di situ untuk materi buffernya. Atau mungkin ini sebenarnya materinya ini sama aja sih dengan link yang Mas kirim ke komting kalian, sama linknya. Oke, mungkin bisa di next Mas Syahrul. Ini sedikit pengantar aja ya. Nah, ini ada terkait teori analisis buffer. Jadi kalau kalian udah baca modul, harusnya kalian udah tahu sih. Nah, oke, Mas jelasin singkat aja sih. Jadi buffer ini analisis mengenai karakteristik spasial di suatu fenomena geografis dengan penerapan sebagai berikut. Jadi buffer ini kalau Mas artikan, jadi buffer ini kayak lebih ke ini menganalisis karakteristik dalam data spasial, di mana data spasial ini buffer ini berbentuk data vektor atau data shapefile. Mungkin yang pernah dengar data shapefile, data raster, mungkin nggak asing dengan kata-kata itu. Terus itu secara umum sih dari Mas. Terus tahapan-tahapannya apa saja? Jadi di buffer ini nanti itu ada penentuan objek geografis yang akan dianalisis. Terus kita bisa juga mendefinisikan metode analisis buffer dari suatu objek. Jadi maksudnya ini
ketika kalian mendapatkan sebuah objek tertentu ya, misalnya yang mau menggunakan interval, itu kita bisa mengidentifikasi atau bisa menggunakan metode buffer ini kayak gitu. Misal mungkin kayak misal ya jumlah penduduk pada rentan usia tertentu. Nah, buffer ini bisa berfungsi untuk itu. Buffer ini bisa menganalisis kira-kira jumlah penduduk pada usia 0 sampai 25 tahun itu berapa saja kalau divisualisasikan dalam peta kayak gitu. Terus yang ketiga ini mendefinisikan karakteristik apa yang akan dianalisa. Ini sama saja seperti nomor 2 tadi itu. Terus ini ada contoh analisis buffer. Jadi ini misal target kita ini fasilitas kesehatan nih. Nah, ini kita ingin menentukan buffer fasilitas kesehatan misal pada kecamatan atau kelurahan tertentu dengan jarak 2 km dari tiap fasilitas. Jadi asumsinya kayak gini. Jadi misal ada sebuah rumah sakit yang berada di kecamatan kecamatan A, itu buffer ini apa ya? Itu kita ingin tahu kira-kira kalau jarak 2 km ini sampai nggak di kecamatan B kalau kita buffer kayak gitu. Buffer itu identik dengan ini ya, kayak penambahan poligon atau penambahan area atau poin atau lain yang kalian udah nonton videonya pasti udah tahu. Nah, kita ingin tahu di jarak 2 km itu kira-kira kecamatan itu terjangkau nggak atau tidak terjangkau dengan fasilitas kesehatan kayak gitu. Terus karakteristiknya, nah ini karakteristik ini kayak lebih ukurannya itu seperti apa sih? Maksudnya apa saja sih yang termasuk di dalam penentuan buffer ini? Nanti itu ada jumlah penduduk, kepadatan dan lain-lain dari network. Oh ini ketutup ya network host. Itu artinya sama aja sih kayak buffer di fasilitas kesehatan kayak gitu. Jadi kita melihat karakteristik penduduknya juga. Jadi tidak semata-merta kita langsung buffer fasilitas kesehatan itu di kecamatan itu. Enggak, kita perlu lihat dulu jumlah penduduk di suatu wilayah itu gimana, kepadatannya gimana dan lain-lain. Ini erat kaitannya dengan aspek perencanaan seperti itu. Nah, objek yang dapat dianalisis dengan metode buffer ini ada 3, Mas sudah jelaskan tadi. Yang pertama ada objek point atau titik, objek line atau garis, dan objek poligon atau area. Kalian mungkin sudah nggak asing kalau ini di komputasi ini sudah diajarkan. Oke, next Mas Satu. Ya, mungkin langsung masuk ke contoh aja Mas ya. Langsung kita praktek langsung aja Mas. Mungkin. Oh iya. Oke. Ya, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk membuka ArcGIS-nya. Iya. Silakan biar teman-teman bisa ngikutin juga bersama-sama dengan kita gitu. Gimana teman-teman? Apakah udah siap untuk ArcGIS-nya sudah terbuka? Ya Mas, harapkan kalian ngikutin sih biar selaras aja sih, biar nggak biar langsung praktek gitu aja. Jadi kalau ada kesalahan atau mungkin bingung di tengah-tengah selama praktek, kan kalian bisa komunikasi dengan mas-mas yang ada di sini kayak gitu. Karena ini Mas belum beritahu ya. Jadi Mas kasih tahu dulu. Jadi setiap praktikum, nanti setelah praktikum ada yang namanya post test. Nah, post testnya ini 1 minggu setelah praktikum dikumpulkan ya. Nah, jadi usahakan kalian jangan terlalu terpatok pada video yang record yang Mas sudah kirim. Kalau bisa kalian diskusi lewat yang kita udah sediain ini praktikum ini kayak gitu. Jadi Mas harapkan kalian bisa buka ArcGIS-nya biar sama-sama kita running kayak gitu. Kalau ada masalah kan enak, biar proses kalian kan lancar kayak gitu. Benar, Mas. Yang belum membuka ArcGIS-nya, mungkin bisa membuka ArcGIS-nya dulu sembari menunggu teman-teman yang lain masuk atau oke, ini udah masuk semua kira-kira. Oke. Yang mau share screen siapa nih Mas? Saya atau Mas nih? Mas Syarul nih. Oh enggak Mas, Rahmat aja Mas. Boleh. Okay. Ya Mas izin share screen ya.
Oke. Udah kelihatan ya? Sudah, Mas. Oke. Nah, ini masih polosan ya. Oke, jadi Mas belum input apa-apapun di sini. Oke, ini ya langkah-langkah paling awal ya, dan mungkin ini Mas coba ingatkan kembali dari komputasi kemarin. Jadi sebelum kalian melakukan add data, usahakan kalian harus merubah suatu koordinat save file. Di video mungkin Mas nggak jelasin, karena itu merupakan dasar. Jadi di sini Mas ingatin lagi di komputasi kemarin. Jadi untuk merubah koordinatnya, kalian klik kanan layer. Di sini ada properties, kalian buka. Jadi kita sesuaikan dulu koordinatnya terhadap wilayah analisis kita kayak gitu. Biar tidak ada penyimpangan antara garis batas wilayah dengan batas kelurahan atau batas kabupaten lainnya kayak gitu. Di sini Mas langsung pilih WGS 1984 UTM Zone 49S. Ini Mas sudah tambahkan ke favorit, jadi langsung muncul ke sini. Semisal kalian belum dapat yang ini, Mas bisa arahkan ke Project Coordinate System, kalian klik ini. Project Coordinate System, di sini ada UTM. Di sini kalian pilih WGS 1984, kalian pilih Southern Register. Terus kalian klik. Nah, di sini kalian cari UTM Zone 49S. Nah, ini ada yang bertanya, Mas kok zona 49S? Nah, kebetulan pada video yang kalian tonton itu, Mas studi kasusnya itu berada di kota Surabaya, tepatnya di Jawa Timur. Jadi kurang lebih Jawa Timur itu termasuk zona 49S. Kayak gitu. Bagi yang mau mengingat kembali komputasinya, silakan share di browsernya, cari UTM zona Indonesia atau sistem koordinat Indonesia. Di situ udah ada gambar wilayah atau daerah yang termasuk zona-zona ini, zona-zona 50, 51 dan seterusnya. Kalian udah bisa tahu lah. Nanti kalian klik OK. Kalau kalian mau tambahkan ke favorit, kalian tinggal klik di sini add to favorit, biar nanti kalian nggak cari-cari lagi kayak gitu. Ini untuk mempermudah aja. Jadi kalian klik OK. Nah, kalau sudah gini koordinat sistemnya, nah ini udah siap untuk melakukan analisis. Oh ya, Mas lihatkan koordinat sistemnya ada di mana. Oh, belum muncul di sini. Oke. Pokoknya intinya ini udah zona 49S, jadi apapun peta yang masuk pada layer ini itu harus zona 49S. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Kalau di luar dari itu, nanti batas apapun, batas kecamatan, kelurahan, kota, kabupaten, provinsi, itu pasti akan bergeser. Kurang lebih seperti itu kesimpulan. Nah, jadi langsung saja ya. Di sini Mas ingatkan lagi, kita add data dulu. Di sini Mas sudah terkonek dengan folder latihan kalian. Di sini mungkin kalian kalau masih lupa, Mas ingatin lagi untuk cara connect data. Di sini kalian connect to folder. Nah, misal nih kalian belum bisa connect-kan data nih. Kalian ini Mas foldernya di mana? Folder saya di mana Mas? Kok yang Mas kirimin bahannya kok nggak ada kayak gitu. Nah, kalian bisa cari folder yang kalian simpan di PC kalian itu di mana. Nah, nanti kalau kalian udah scroll cari-cari penyimpanan foldernya di mana, kalian langsung klik OK. Misal nih Mas ini simpan di sini nih, bahan SAP praktikum, analisis jangkauan layanan. Nah, di sini kalian klik OK. Nah, nanti akan terkonek seperti ini. Seperti itu, ini Mas cuma mengingatkan aja sih. Nah, terus kalian klik batas administrasi. Nah, jadi contohnya ini Mas ambil di batas kecamatan Bulak. Ini sebagai contoh aja. Kalian klik add. Nah, di tampilan seperti ini. Untuk mengetahui zonanya, kita bisa klik properties. Tunggu ya. Ini Mas singgung yang tadi. Nah, ini. Di sini WGS 1984. Nah, kayak gitu. Nah, ada misal nih, ini berkaitan juga sih dengan materi-materi selanjutnya.
tentang koordinat. Nah, jadi WGS 19 kan sebelumnya tuh WGS 1984 UTM zone 49S. Nah, di sini kok yang muncul cuma WGS 1984, Mas. Nah, jadi gini, fungsi dari layer yang ini tadi, oke Mas, back dulu ya. Fungsi dari layer ini yang kita udah ubah koordinat sistemnya tadi, ini bakal akan menyesuaikan terhadap data yang diinput di dalam layer ini. Jadi semua data yang berada di layer ini harusnya 49S kayak gitu. Adapun yang tidak sesuai, biasa kadang ada tanda warning tertentu ketika kalian ingin mengekspor datanya. Pokoknya nanti akan ada kok muncul warning seperti itu. Jadi kita set dari awal harusnya seperti itu. Setiap kalian melakukan analisis apapun, kalian harus mengubah layernya dulu, biar semua koordinat itu bisa sama, biar nanti nggak ada yang saling menyimpang. Itu aja sih intinya. Ini batas kecamatan, kita lanjut, add data lagi, infrastruktur, di sini ada bangunan, jalan, dan fasum. Oke, kita add lagi. Kalau kecepatan bilang ya. Oke, kalau kalian udah input datanya seperti ini, kalian mungkin perlu atur atau overlay dulu. Jadi gini, Mas ulangi lagi ini di komputasi juga sih, sama hampir sama juga penjelasan Mas. Kalau kalian ingat ya. Jadi di sini di layer ini, di sini kita perlu mengurutkan setiap data ini itu tidak mungkin urutannya akan begini. Maksudnya pasti acak. Dan di peta itu overlay itu sangat diperhatikan. Misal nih, kalau kalian taruh batas kecamatan bulat ini di atas, pasti kan ketutup, ya kan? Nggak akan kelihatan kan yang di bawah-bawahnya. Nah, ini berkaitan overlay ya. Ini namanya overlay. Terus apa sih sebenarnya Mas yang mau dijelasin? Jadi yang Mas mau jelasin sini, kalian harus atur semua data-data save file ini, save file ataupun data raster, kalian atur susunannya kayak gitu. Ini masih dasar ini. Terus setelah adanya bidang tanah, pasti ada yang namanya bangunan kayak gitu. Ini urutannya bangunan kayak gitu. Bangunan. Yang zona RTH ini land use ya. Jadi land use ini fleksibel, kadang bisa ditaruh di bawah, kadang bisa taruh di atas, tergantung. Karena kebetulan ada bangunan di sini, berarti zona RTH ini kita taruh ke bawah, biar nggak tumpang tindih, kayak gitu. Tunggu ya, ini warnanya biar lebih membedakan lah. Kalau Mas naikin ke atas, oh ya, Mas lupa ya. Kebetulan land use-nya ini yang Mas ambil cuma RTH ya. Kalau semisalnya kan zona land use ini kan banyak, ada permukiman, perdagangan jasa, perkantoran dan lain-lain. Nah kebetulan ini RTH, jadi harusnya di RTH ini tidak ada bangunan kayak gitu harusnya. Nah, jadi RTH fleksibel sih mau ditaruh di mana untuk zonanya. Nah kayak gini nih misal nih. Nah, ini misal kalian taruh ke atas, kan bangunannya kan hilang kan. Jadi susah, sebisa mungkin kalian harus ngatur dulu dari awal. Biar nanti kalian nggak kelupaan pas di layoutingnya kayak gitu. Itu untuk meminimalisir kesalahan sih. Nah untuk jalan atau fasum, nah kalau jalan biasanya itu kan sebanding dengan bangunan kan. Jadi jalan itu berada di atas bangunan. Intinya sebanding lah, intinya sejajar dengan bangunan. Kalau semisal sungai itu berada di bawah jalan atau di atas jalan? Coba deh, ada yang bisa jawab nggak? Sungai itu berada di bawah. Nah, jadi nanti sungai nanti tuh di dragnya itu di bawah jalan kayak gitu. Jangan mentang-mentang garis di asal-asalan aja, jangan kayak gitu. Nah, jalan di atasnya kayak gitu. Fasum, kalau fasum ini kan berupa titik. Nah, dia mungkin ini karena dia titik, posisinya emang harus paling atas sih. Nah, kayak gini. Jadi dia ini udah sesuai sih kalau menurut Mas. Jadi urutannya itu poin, line, dan poligon. Biasa itu urutannya. Tapi dari urutan itu biasa disesuaikan lagi poinnya gimana, line-nya gimana, dan poligonnya nanti gimana.
Nah, sesuai kebutuhan aja kayak gitu. Itu dikit pengantar aja. Terus lanjut lagi. Oke, sini kita langsung mulai analisis aja ya. Oke, kalau di video Mas ajarin untuk membuka ArtToolbox. Terus pilih analisis tools, terus kalau nggak salah Mas nggak ngajarin di sini sih ArtToolbox, Mas ajarin di geoprocessing. Oh iya, Mas ngajarin di geoprocessing. Di sini kalian klik geoprocessing, terus pilih buffer. Sebenarnya di ArtToolbox ada sih, cuman Mas agak lupa-lupa di mana nih. Biasa Mas carinya di geoprocessing atau di chat. Biasa di sini kalian klik buffer, nanti dapat kok. Tulis ini buffer, terus kalian klik pencarian. Jadi misal kalian ingat nama toolsnya, kalian bisa input di share ini, kalian cari di hard disk-nya di mana kayak gitu. Kalau kalian nggak dapat di ArtToolbox kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini gimana? Ya gimana Mas? Ya, Mas. Mau menambahkan aja untuk mencari buffer di ArtToolbox bisa dipencet di analysis tool. Iya, Mas. Ya. Lalu yang di proximity dan diklik buffer, Mas. Monggo. Nah, itu mungkin bisa cara coba juga teman-teman buat yang kelamaan cari buffer atau gimana. Nah, oke, makasih Mas Syarul. Ya, Mas rada lupa-lupa soalnya. Oke, ya. Di analysis tools proximity buffer. Nah, ini kalau kalian sering main ArtToolbox, kalian carinya di situ. Kalau bisa lagi, langkah kedua bisa di geoprocessing, sama aja. Nah, di geoprocessing ini kayak lebih simpel aja sih. Maksudnya tools-tools yang sering digunakan, yang sering tools-tools proses yang sering digunakan kayak gitu. Sama aja sebenarnya. Oke, untuk kali ini mungkin kita sesuaiin di urutan video ya. Jadi yang kita buffer dulu pertama mungkin lebih ke point, di situ ke line, di situ ke polygon. Semisal kalian ada bingung selama praktikum, silakan ya ditanya, langsung aja unmute. Jadi Mas langsung jalan aja, ini fasum sekolah, Mas drag, di input juga bisa, tapi Masnya sering drag biar cepat. Ini loading ya, oke. Nah, terus kalian sesuaikan untuk destinasi penyimpanannya, kalian mau simpan di mana? Sini Mas simpan di, tunggu ya. Mas belum connect. Oke, output. Oh, ini Mas sudah ada output sih. Kita bikin output baru lagi. Oke, output 1. Karena kita maunya poin, sebisa mungkin beri nama yang menyinggung analisis itu. Biar kalian nggak lupa-lupa, ini analisis apa, kayak gitu. Biasanya Mas namain analisisnya di depan. Terus Mas nanti namain yang dianalisis itu apa, kayak gitu, fasum. Ini format Mas yang sering Mas gunakan sih. Kalau mau diikuti monggo, kalau ada format sendiri silakan. Nah, di sini tambahin .shp. Mungkin Mas sudah pernah singgung juga, kalau setiap data save file itu kalau bisa kalian nambahin di akhirnya itu .save file. Sebenarnya muncul otomatis sih, cuman untuk untuk mengantisipasi kayak proses running yang gagal kayak gitu. Nanti kalian klik save. Nah, di sini kita mau fasum sekolah kira-kira berapa ya? Ini bebas aja sih mau linear unitnya. Misal mungkin 200 atau 500. Oke, 200 aja ya. Cuma ngelihat aja kok. Oke, 200. Nah, di sini unitnya kalian pilih meter. Nah, untuk yang lainnya mungkin yang metode planner apa ya? Ada lagi kalau geodi. Mas kurang tahu ini pengertiannya, yang Mas tahu yang planner. Oh, iya, yang planner. Mau menambahkan aja Mas.
Yang untuk metode ini ada planner sama geodesic. Nah, untuk yang planner ini ukuran buffernya itu mengikuti kotaan, mengikuti rute Mas Syarul kayaknya ujinya, Mas. Sedangkan yang kira apa katanya bisa dibuka, halo Mas. kayaknya koneksinya Mas agak ini. Oh yang mohon maaf. Jadi bisa saya ulangi kembali. Halo, bisa masuk Mas? Ya oke masuk. Oke. Saya ulangi kembali untuk yang metode ini kan ada planner sama geodesic. Untuk yang pertama yang planner ini itu ukuran jarak buffernya itu tergantung sama kondisi di 2 dimensi. Sedangkan yang di pilihan geodesic ini itu lebih ke arah akan itu menyerupai bumi beneran. Jadi kayak 3D gitu ukuran yang digunakannya untuk metode geodesic. Tapi eh, eh, yang digunakan itu metode planar. Ya, monggo dilanjutkan Mas. Nah, oke. Berarti nggak salah kan kalau Mas partner dengan Mas Syarul cocok. Mas Syarul melengkapi. Oke. Soalnya Mas lupa ingat soalnya jarang pakai analisis ini sih. Oke, lanjut untuk di solve karena kita jadi di solve ini nanti digunain pada analisis berikutnya setelah buffer itu ada nanti yang namanya overlay. Jadi di sini Mas jelasin dikit aja. Jadi di solve ini untuk menyederhanakan suatu field yang memiliki jumlah data berlebih atau tidak terukur kayak gitu. Nanti mungkin bisa didalami di praktikum selanjutnya. Di solve type ini sama aja. Oke, nah di sini kita langsung klik OK untuk proses running. Oh iya Mas, mau menambahkan mungkin kan sembari menunggu ini loadingnya, kira-kira kan teman-teman bingung kan, loh ini apakah udah jalan atau enggak runningnya ini bisa dipencet di go processing, mungkin Mas Rahmat bisa bantu, iya, terus di yang result Mas ya. Nah dari situ kan ketahuan itu kira-kira proses running buffer ini apakah udah berjalan atau gagal atau enggak. Nanti kalau sudah selesai itu tandanya berupa kayak apa ini? Kayak palu ya. Kalau nanti masih running itu masih tanda proses itu tanda apa itu namanya? Tanda silang. Iya. Kalau nanti gagal nanti tanda silang Mas. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau yang masih bingung, oh ini runningnya masih jalan atau enggak, nanti bisa dicari di geoprocessing terus masuk di menu yang resolve. Oke, mantap Mas Syarul. Mas izin bertanya Mas. Oke, silakan. Ayo Fli. Rafli NRP 043 ini kok keluar pentungnya Mas. Jadi apa namanya? Habis tak oke tadi keluar palunya terus habis itu tulisannya current session terus hilang buffer 0000 terus output feature class empty. Kenapa Mas? Oke, tunggu ya. Coba kamu share screen. Mas tahu sih, tapi kamu share screen aja biar Ya. teman-temanmu lihat masalahnya kayak gimana. Soalnya Mas nggak salah di sini. Oke, Mas stop ya. Kamu share screen. Nggak bisa Mas. Apa namanya? Ayo, Masnya? ulang. Oh, udah. Udah. Oke. Coba. Keluar kayak gini. Nah, oke. Coba kamu klik yang buffermu itu. Yang buffer ini 00012. Nah, itu klik 2 kali coba. Coba kamu mengarah ke destinasi penyimpananmu. Oh.
Ya, close, coba close. Oke. Coba kamu blok yang ini, yang dari penyimpanan itu kan ada E itu kan, data E. Ya, coba blok sampai ujung. Sampai ujung. Bisa nggak ke scroll ke sampai ujung itu? Nggak bisa ya? Digeser aja Mas. Nah, Oke. Nah. Oh iya, aku Mas tahu. Nah, jadi gini. Mungkin Mas ingetin lagi. Jadi kesalahan dalam proses itu bisa terjadi karena 3 hal. Pertama, itu penyimpanan sebuah save file yang berada jauh dari foldernya, maksudnya jauh dari folder asalnya, atau mungkin masih di dalam folder itu, cuman dia itu berada jauh sekali dari apa ya, kayak istilahnya di dalam folder ada folder lah, kayak gitu. Pokoknya penyimpanan jauh sekali kayak gitu, kayak nggak di permukaan gitu, kayak lebih di dalam sekali, kedalaman kayak gitu. Nah itu kalau bisa jangan disimpan seperti itu ya. Maksudnya kalau bisa yang dekat-dekat datamu aja kayak gitu. Terus yang kedua, permasalahan kedua itu dikarenakan proses pengetikan namanya ada yang salah. Proses pengetikan nama yang seperti Mas contohkan tadi, yang Mas bilang ada buffer, ada fasum ini, nanti di akhirnya kalau bisa tambahkan .shp. Itu kesalahan kedua biasanya. Biasa ada yang nggak simpan itu apa ke apa? Biasa ada yang nggak input .shp itu kayak gitu untuk penulisannya. Terus yang ketiga itu dikarenakan ArcGIS atau desktop kalian ini kadang itu laptopnya nggak mendukung ArcGIS itu. Jadi kadang ada lemot, ada mungkin karena ada lemot itu kadang prosesnya kan lambat kan. Ya laptop kalian itu kurang lebih bahasanya nggak mendukung lah di ArcGIS itu. Maka diperlukan yang namanya restart ArcGIS. Jadi kamu perlu close dulu, kamu save dulu untuk filenya, terus kamu keluarkan ArcGIS-nya, terus buka ulang kayak gitu. Nanti kalau kamu udah buka ulang, seharusnya udah bisa. Karena kayak istilahnya ya datanya kayak udah kembali normal kayak gitu. Jadi perlu di restart ArcGIS-nya. Itu 3 hal yang sering apa ya, yang solusi buat ini sih masalah ini. Nah mungkin bisa dicoba atau mungkin Mas Syarul mau tambahin, ayo silakan Mas Syarul. Oke, monggo. Ya mungkin sebelumnya mungkin bisa di-close dulu, terus diklik asum sekolahnya, terus dipilih propertiesnya mungkin. Di asum sekolah, lalu pilih properties. Di sini fasum sekolah ya, properties. Oh ya. Sudah GCS memang. Ya, mungkin bisa diulangi lagi untuk cara buffernya mungkin. Ini siapa ini? Oh ya, Rafli mungkin bisa diulangi lagi mulai dari geoprocessing lalu klik buffer. Ya, masukkan fasum sekolah. Terus ganti nama. Ya, oke, klik save. Terus diganti linear unitnya 200. Oke, lalu langsung klik oke, coba. Ya, mungkin sesuai sarannya Mas Ahmad tadi, bisa di restart dulu untuk ArcGIS-nya. Oke Mas. Nggak perlu di-save kan Mas? Nggak apa-apa, save dulu aja, habis itu nanti buka lagi, biar datanya nggak hilang kayak gitu. Oke. Kita stop share Mas ya? Ya, oke. Monggo. Oke. Perlu. Gimana Mas Syarul? Ya. Oke, lanjut ya. Oke, itu ya salah satu contoh kejadian. Mungkin teman-teman yang lain apakah ada kendala juga seperti Rafli ini?
Ya mungkin ada yang sama kendalanya. Mungkin bisa Teman-teman yang lain apakah ada kendala juga seperti Rafli ini atau apakah sudah berhasil? Kebetulan berhasil, Mas. Kebetulan. berhasil. Oke, mungkin dari beberapa anak-anak mungkin udah berhasil ya. Oke, Mas mungkin bisa lanjutkan. Mungkin Rafli kalau masih masalah konfirmasi lagi ya. Semisal ini udah di restart Mas nggak bisa lagi. Gitu. Oke, Mas punya alternatif terakhir. Tapi ini alternatif terakhir jarang sih Mas lakuin. Oke. Install ulang aja. Iya, kadang memang ada korup data. Jadi Mas pernah juga ngalamin kayak gitu. Dulu pernah Mas udah ngelakuin itu tapi tetap masalah juga. Ternyata Mas setelah Mas telusuri, Mas buka dokumen harddisknya, Mas belum install ulang ya. Mas buka dokumen harddisknya, ternyata sebelumnya Mas pernah ngehapus yang namanya GDA apa itu? Geodatabase kalau nggak salah. Mas pernah menghapus yang namanya geodatabase. Dan itu sebenarnya termasuk bagian dari harddisk juga. Cuman Mas dulu karena mungkin terlalu banyak yang namanya geodatabase, jadi Mas hapus karena itu memenuhi data Mas atau penyimpanan Mas, jadi Mas hapus. Dan ternyata setelah Mas hapus, itu nggak bisa terus processing analisis apapun yang Mas lakukan. Setelah Mas kembalikan datanya yang dari recycle bin, itu udah bisa kembali, kayak gitu. Jadi biasanya itu ada yang namanya korup data. Jadi itu yang langkah terakhir, kalau nggak install ulang, kamu kembalikan data yang habis kamu hapus mungkin, atau mungkin yang dibaca oleh antivirus mungkin, itu bisa dikembalikan kayak gitu. Itu paling saran paling ampuh sih. Itu pasti udah jalan, itu nggak mungkin nggak lagi. Soalnya Mas sudah ngalamin hal itu. Kayak gitu. Oke, Mas lanjut ya. Untuk hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat ini untuk buffer point. Nah, untuk susunannya kalian bisa perhatikan ini buffernya dibawain nanti lingkup wilayahnya akan kelihatan seperti ini. Jadi bangunan-bangunan ini termasuk lingkup wilayah buffer itu kayak gitu. Nah, di luar dari lingkaran ini berarti itu tidak terjangkau oleh fasilitas sekolah. Jadi interpretasinya kayak seperti itu. Oke, lanjut mungkin untuk buffer berikutnya. Kalau yang poin ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Mungkin ada yang mau tanya tentang poin ini? Ada yang nggak bisa mungkin? Thomas lanjut ya? Ya mungkin dilanjut dulu aja, Mas. Bisa dilanjut, Mas. Oke, Mas lanjut. Bilang ya kalau ada masalah. Oke, buffer. Di sini kita lanjut ke line atau jalan atau polyline. Kalian drag, di sini kalian pilih destinasi lagi. Mas juga tetap sama menggunakan format nama yang Mas patenkan dari awal, buffer jalan. .sap, save. Untuk linearnya mungkin berapa ya? Oh iya, mungkin di video udah Mas jelasin juga untuk penggunaan buffer pada polyline. Jadi untuk polyline sendiri, oke Mas jelasin dulu sebelum Mas running kalau gitu. Oke. Ini Mas ambil salah satu contoh aja ya. Ini kan jalan nih. Jalan ini kan ini Mas jelasin juga terkait penggunaan dalam skala ya. Jadi misal nih, Mas kan ambilnya salah satu studi kasus kan kecamatan. Skala kecamatan itu kurang lebih 1:10.000. Kalau kelurahan 1:5.000 kayak gitu. Jadi dalam jarak ini Mas Zoom. Jadi dalam jarak 1:10.000 kurang lebih tampilan seperti ini. Kayak gitu. Kelihatannya seperti ini. Kalau Mas zoom mungkin ke kelurahan dengan jarak 1:5.000 itu mungkin akan lebih detail kan. Maksudnya kalian mungkin akan bisa lebih banyak melihat visualisasi dari peta itu. Kalau dari jarak segini kan kalian mungkin cuma lihatnya ya ini kayak titik-titik, kayak bukan bangunan ini kan, kayak nggak terbentuk, kayak bukan bangun kayak garis-garis apa ini kayak gitu. Jadi agak samar-samar lah kalau dari jarak segini. Nah,
terkait dengan hubungannya. Jadi di sini Mas sarankan sih, ini cuma Mas sarankan karena beberapa studio itu kadang salah di tugas akhirnya kadang salah untuk pemberian jalan. Jadi untuk jalan atau polyline sendiri atau mungkin untuk yang lain-lainnya dalam skala 1:5.000 kayak seperti ini, misal ini 1:5.000. Nah ini kan kelihatan jelas kan. Jadi yang kelihatan jelas ini jalan itu kan nggak berbentuk lurus gini kan, pasti kan kayak apa ya, kayak melebar kan jalan itu, nggak mungkin cuma garis gini kan. Nah kayak seperti poligon lah bentuknya, kurang lebih seperti itu. Nah itu kenapa kita menggunakan buffer untuk mengetahui sepadan jalannya itu berapa sih. Kalau dari skala 1:10.000, jalan ini kan nggak kelihatan nih sepadannya kan, nggak kelihatan sama sekali. Maksudnya kayak garis-garis tok. Nah kalau misal kalian dapatnya kelurahan, usahakan kalian buat sepadan jalannya. Maksudnya buat sepadan jalan itu gimana Mas? Jadi gini, kalian membuat lebar jalan di kiri dan lebar jalan di kanan. Nah makanya fungsi buffer itu hadir untuk itu. Maksudnya kayak gitu. Jadi misal gini, kita langsung buffer aja ya, biar nggak terlalu lama. Oke, misal ini sepadan jalan kan dihitung dari pinggir jalan ke pinggirnya lagi kan, atau dari kiri jalan ke paling kanan jalannya itu, pokoknya kayak gitulah. Nah itu misal nih Mas ngambilnya jalan 10 meter misal, 10 meter. Jadi kita perlu bagi, kalau dia buffer itu untuk polyline ya, khususnya polyline, itu jaraknya akan terbagi. Ada yang terbagi ke kiri, ada yang terbagi ke kanan. Ini untuk polyline. Jadi karena terbagi karena adanya pembagian itu, maka ukuran jalan yang total tadi itu yang 10 meter, kita harus bagi dua, biar kiri jalan dan kanan jalan itu bisa seimbang. Kayak gitu. Nah, jadi di sini Mas nggak input 10 ya. Kalau kalian input 10, itu nanti bahasanya kayak gini. Nanti ada lebar jalan di sebelah kiri itu berjarak 10 meter. Lebar jalan di sebelah kanan itu berjarak 10 meter. Jadi totalnya kan 20 kan. Sepadannya kan 20 meter. Nah, kayak gitu. Nah, untuk karena kita ngambilnya 10, berarti kita bagi duanya, berarti 5 meter. Oke, ini untuk site type ini berarti full. Untuk full keseluruhan semua ini, polyline-nya. Yang untuk round-nya ini berarti di daerah itu apa coba nih? Oke, round dan flat. Nah, yang round ini kayak di luar di luar dari polyline-nya. Kalau yang flat ini di dalam polyline. Nanti bisa perbedaannya. Ya, mungkin mau menambahkan Mas. Itu kan di situ ada site type ya. Jadi kan di situ ada site type full, right sama left. Ya, mungkin bisa lah. Ya. Itu apa perbedaannya antara ketiga itu? Nah, di sini perbedaannya untuk yang full itu buffernya itu di antara kiri sama kanan, kiri dan kanan. Sedangkan yang left itu buffernya hanya sebelah kiri jalan aja. Sedangkan yang right itu di sebelah kanan aja. Nah, kenapa tadi Mas Rahmat bilang bahwa kalau seandainya ada sempadan jalan itu ada 10 meter kan. Nah, kenapa harus dibagi dua? Karena di sini kita membagi duanya karena kita full. Maksudnya itu full menganalisa dari kiri jalan maupun kanan jalan. Tapi kalau seandainya jika nanti suatu saat ada permasalahan atau studi kasus di mana di kiri jalan sekitar 10 meter. Nah, kita tetap menulis 10 meter tapi saya itu. Jadi itu mungkin perbedaannya antara penggunaan full, left sama right. Ya, gimana Mas? Oh, udah ya. Oke, makasih Mas Syarul atas masukannya. Nah, kurang lebih penjelas seperti itu ya. Oke, lanjut ke round ini. Yang round ini masih yang berada di sekitar atau di luar dari garis polyline. Kalau yang flat ini di dalam garis atau di dalam garis pokoknya. Nanti bisa lihat perbedaannya. Nanti Mas jelaskan yang mana.
liner sama seperti tadi, dissolve dan seterusnya. Oke, nanti langsung kalian klik OK. Tunggu proses running. Nah, kurang lebih seperti ini hasil dari buffer. Nah, kalian bisa lihat sendiri fungsi kita buffer itu apa sih sebenarnya. Antara kenapa Mas juga nampilin sebuah bangunan. Nah, jadi ini yang namanya pelanggaran. Pelanggaran yang bangunan biasa di pinggir jalan itu. Nah, kayak gini. Nah, sebenarnya ini bangunan ilegal sih yang tidak memiliki garis sepadan bangunan yang sesuai dengan aturan. Jadi makanya dia itu ini contoh aja ya, kan Mas tadi kan ngambil 5 itu kan itu sebagai contoh aja ya. Ini misal aja kalau kalian dapat case seperti ini kan. Ini kan berarti kalian bisa asumsikan atau ilustrasikan berarti bangunan ini tuh melanggar garis sepadan jalan dong, kayak bangunan dong. Nah, berarti kita perlu apa sih ini strategi apa sih biar si bangunan ini mungkin bisa geser ke sedikit atau gini. Makanya nanti ada namanya preventif dan disentif kayak gitu. Itu bisa kayak gitu, itu arahan-arahan pengembangan-pengembangan kalau kalian mungkin lanjut ke mata kuliah selanjutnya. Ini mungkin bisa diperhatikan kayak gitu. Jadi betul-betul visualisasi peta itu harus diperhatikan. Mulai dari overlay yang Mas ajarkan tadi kayak gitu. Jadi kalian kan bisa lihat tuh bangunan ternyata kayak gini, ada yang melanggar sampai di jalan. Nah, sebenarnya nggak boleh seperti itu. Oke. Nah, ini hasilnya kan udah kelihatan. Jadi di sini terbagi di sebelah kiri jalan itu 5 meter, di sebelah kanan jalan itu 5 meter. Seperti itu. Nah, kalau yang flat tadi itu dia itu nanti akan di dalam jalan ini, di dalam jalan pokoknya. Jadi ini kan garis kan yang kita pilih tadi round kan, jadi di luar atau di sekitar area jalan. Nah, kalau kita pilihnya flat, nanti garisnya nanti buffernya itu berada di dalam garis, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti garisnya ini akan keluar, ini kan garisnya kan di dalam poligon kan, di dalam buffer kan. Dan nanti kalau kalian pilih flat, nanti itu garisnya akan di luar poligon kayak gitu. Tapi biasanya yang orang pilih itu round sih yang di luar dari garis seperti itu. Nah, ini Mas kaitkan lagi dengan skala. Nah, kalau kalian lihatnya skala, misal ini 1/5.000, kelihatan kan jalannya seperti ini. Kalau kalian misal pakai skala 1/10.000 pada skala kecamatan, ini nggak kelihatan sama sekali kan? Kayak berupa garis saja, kayak gitu. Nah, di sini Mas kenapa sih dari tadi ngomongin skala mulu? Oke, Mas jelaskan. Jadi gini, jalan itu kadang perlu dibuat poligon atau kadang dibuat buffer atau dibuat sepadan jalannya ketika kalian membuat peta dalam skala 1/5.000. Nah, seperti itu konsepnya. Tapi jika kalian buatnya dalam skala 1/10.000, kalian nggak perlu ini sih, kalian nggak cari buffernya atau sepadannya, nggak perlu. Karena yang dilihat visualisasinya pun pada skala itu 1/10.000. Kan kalau peta itu kan nggak bisa di zoom lagi kalau udah diekspor jadi JPEG, maksudnya di PDF gitu kan. Nah, jadi Mas sarankan, ini juga Mas dapat dari dosen kita Pak Fendi. Jadi Mas sarankan ketika jaraknya sudah mulai naik atau mulai udah nggak bisa kelihatan, usahakan yang kita gunakan analis yang kita gunakan harus diminimalkan. Maksudnya diminimalkan kayak seperti ini. Kita nggak perlu cari sepadannya. Kita cukup tahu saja sepadannya, tetapi kita nggak perlu memvisualisasikan sepadan di peta itu. Kayak gitu maksudnya. Jadi kayak percuma aja karena ujung-ujungnya peta itu akan dilihat pada skala itu. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi biar nggak terbuang percuma kayak gitu kalian ngerjain. Itu konsepnya maksud Mas. Oke, kalau kelihatan sini. Oh iya, ya. Ini ada pertanyaan Mas Ahmad dan teman-teman. Jadi pertanyaannya itu kan tadi bahas buffer terus kan. Nah, itu tadi ada linearnya berapa meter. Nah, ini ada pertanyaan, Mas, kira-kira 25 meter tadi itu termasuk jari-jari atau gimana? Oke, kita jawab ya. Jadi untuk
Halo, masuk. Ya, masuk Mas Syarul. Oke, jadi untuk mengetahui cara itu diameter atau jari-jari itu begini, bisa di zoom aja Mas. Oh iya ya. Ambil salah satu aja Mas yang mungkin yang gampang aja Mas, yang pas zoom aja. Gimana Mas Syarul? Ya. Koneksinya kurang stabil Mas Syarul. Ya, mungkin bisa di zoom ke satu. Iya. Nah, itu sip Mas. Jadi kalau mau tahu caranya berapa, nah ini tepat sekali Mas Rahmat. Ya. Nah, untuk mengukur dari sini kita bisa menggunakan fasilitas measure Mas, atau suaranya kok penggaris putus. dari titik tengah pusat poin menuju ke pinggir dari buffer itu akan terlihat di sini bahwa ada sekitar 199 atau tepatnya harusnya 200 meter. Nah, apa ini disebut diameter atau jari-jari? Ya, ini berupa jari-jari. Ya, halo? Ya, Untuk silakan. mengukur panjang dari suatu ini, maka bisa menggunakan fasilitas measure atau penggaris. Nah, mengukurnya gimana? Mengukurnya, kita tarik dari titik pusat poin menuju ke pinggir dari buffernya. Bisa dicoba, Mas? Nah, ini ketarik ya. Bisa ditarik ke semua. Nah, itu tertulis bahwa jari-jari pada buffer tersebut adalah 200 meter. Jadi yang tertulis di dalam linear unit tadi itu 200 meter adalah jari-jari. Jadi kalau seandainya kita menggunakan diameter, kita harus bagikan Mas Rahmat. Apakah yang tanya ini udah paham? Lagi Mas Rahmat, karena sinyal saya juga agak jelek. Oke. Gimana yang tanya tadi nih? Udah paham nggak Mas dari Mas Syarul? Kurang lebih maksudnya gini, kalau mau ngukur apapun itu baik poligon lain yang merupakan kayak buffer atau mungkin yang lainnya yang berupa area, itu kalian bisa pakai measure atau penggaris. Kalian bisa ukur dari titik tengahnya ke ujungnya sini biar mengetahui kira-kira panjangnya berapa sih, atau ini kan kayak berupa jari-jari kan karena ini lingkaran kan, jari-jarinya berapa sih. Nah, kalian bisa lihat keterangan di kotak dialog measure kayak gitu. Gimana? Mas, berarti distance 25 itu menerangkan apa, Mas? Distance 25. Enggak, ini kan tadi kan kalau saya ya Mas ya, kalau saya kan masuk distance-nya yang di buffer fasum sekolah itu kan 25. Nah, 25 itu menerangkan luasnya atau jari-jarinya atau gimana? Itu sih yang saya bingungkan. Sama tadi soalnya putus-putus jadi enggak seberapa kedengaran. Oke, Tiara. Nah, jadi untuk yang ini menyatakan jari-jari, karena kebetulan ini berbentuknya poin atau berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, itu menyatakan jari-jari. Semisal lagi kalau beda halnya lagi, kalau semisal gini, kalau misalnya lain, ini kayak mengukur panjang sih, lebih cocoknya panjang sih. Nah, kalian tarik dari ujung sini ke ujung sini. Tunggu ya. Nah, kalian tarik dari sini ke ujung sini. Nah, itu bisa kelihatan, ini Mas nggak bisa cari tengahnya. Pokoknya 10 lah. Nah, itu kan 9,99 bla bla bla. Nah, kayak gitu. Itu 10. Jadi disesuaikan pada bentuk objeknya. Jadi semisal kayak polyline itu biasanya mencari panjang. Kalau mau cari luasnya pun kan kalian bisa ngukur. Semisal mau, ini kan bisa diukur juga luasnya sebenarnya. Tapi kalau manualnya gini, kamu ngukur dari lebarnya berapa, panjangnya berapa. Kalian tarik panjang jalan ini. Nah kan nggak mungkin kayak gitu kan kalau mau ngukur luas.
Nah, makanya nanti itu yang Mas ajarkan kemarin itu ada yang namanya calculate geometri. Kalau kalian ini Mas sedikit aja nyinggung ya. Nah, jadi nggak harus pakai manual juga ini. Kalian boleh pakai yang otomatisnya. Nanti ada yang namanya oke ini. Ini namanya kalkulator geometri. Nanti kalian bisa mengukur luasan suatu objek tertentu baik poin, baik polyline ataupun poligon kayak gitu. Seperti itu sih. Cuman yang diukurnya ini yang mempunyai luas ya. Maksudnya yang mempunyai luas seperti apa, Mas? Yang seperti ini kayak kalian lihat buffer-buffer ini, kan ini kan ada luasannya. Nah, kalau yang kayak berupa garis ini itu mungkin yang dihitung cuma panjangnya doang. Kayak gitu. Itu bisa dilogika sih. Nah, kurang lebih penjelasan seperti itu. Gimana untuk Tiara? Halo? Sebentar Mas. Berarti kita masukin ke distance-nya 25 itu misalnya diketahuinya nanti itu berupa apa? Misalnya luas atau gimana? Ya, jari-jari yang tadi, jari-jari. Oh, jari-jari ya berarti. Oke, Mas. Makasih. Oke. Ini ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Mas lanjut mungkin ke buffer polygon. Gimana? Audiens? Lanjut Mas. Iya Mas, bisa dilanjutkan. Oke. Makasih ya. Oke, lanjut lagi ya ke buffer selanjutnya. Mungkin ini buffer terakhir, yaitu buffer zona RTH. Ini nggak kelihatan ya zona RTH-nya. Coba Mas matiin dulu yang buffer-buffer ini. Nah, zona RTH-nya kelihatan. Oke. Oke, klik buffer, klik processing, buffer, drag file yang ingin dimasukkan, yaitu zona RTH. Untuk outputnya, formatnya bebas. Oke, save berapa ya kira-kira untuk distance-nya mungkin 10 kali ya. Misal aja ya. Type-nya ada yang full, yang outside only. Yang full itu berarti semua area. Kalau yang di outside only itu yang di luar dari area itu. Maksudnya gimana ya caranya? Tunggu ya. Nah, jadi ini kan setiap poligon ini kan punya garis kan, maksudnya garis keliling ini kan. Nah, maksudnya yang apa tadi? Full ya? Oh ya. Maksudnya yang full itu berarti nanti hasil dari buffernya itu full keliling dari semua poligon ini. Jadi nanti akan bertambah poligon baru di sepanjang keliling ini. Tapi di luar, tapi di luar ini semua kelilingnya ini. Jadi kayak gitu, di luar dari poligon. Nah, kalau yang outside only itu nanti masuk ke dalam. Jadi nanti poligon yang ini, jadi poligon yang dihasilkan nanti akan masuk ke dalam sini. Nah, masuk ke dalam sini nanti akan ada yang poligon yang kayak lubang gitu. Pokoknya lubang pokoknya. Coba ya Mas pakai outside only ya. Kalau yang ini yang full kayaknya udah ada di video juga. Untuk metode, dissolve dan lain-lain di default aja. Diklik OK. Nah, kayak gini. Mana tuh yang tadi lihat ya. Nah, ini lubang kan di sini. Awalnya kan gini kan. Jadi mana tuh? Hilang. Oh ya. Jadi ini kan dia ini membuffer di dalam apa ya? Di dalam poligonnya sendiri intinya. Kayak gitu. Sehingga nanti akan ada space yang kosong di dalam itu. Misal kayak gini. Mana tuh? Nah, ini bisa dilihat. Aslinya ini tuh masih nyatu ini. Ini tuh antara jarak
jarak ini ke sini itu masih nyatu aslinya poligon ini. Kalau dipilihnya full, tapi kalau dipilihnya outside only, jadinya kayak gini. Jadi nanti ada yang bolongan di tengahnya kayak gitu. Nah, bolongan kayak gini. Kayak dia itu bentuk jalan sih, kayak lebih ke bentuk jalan sih. Nah, ini bisa juga sih, cocok juga sih kalau kalian mau buffer sepadan, mungkin apa ya, sepadan blok. Ada yang namanya sepadan blok terhadap jalan, itu nanti akan ada materinya juga. Tapi nggak akan dimasukkan di SIP ini, itu nanti lanjut. Oke, kayak gini kurang lebih gambarnya seperti ini. Beda halnya kalau kita melakukan geoprocessing buffer pada yang full tadi. Ini Mas coba dulu. Oke, full. Oke. Nah, mana tadi itu? Nah ini kan yang zona RTH tadi kan ini. Ketika kita buffernya full, nanti itu akan bertambah seperti ini. Nah kalian lihat. Jadi full semua area yang berada di poligon itu. Nanti ketambahnya di luar. Bertambah 10-nya itu di luar. Kayak gini. Ini kalau kalian mau ngukur boleh sih. Ukur ke sini itu nantinya 10 meter. Kayak gitu. Jadi penambahannya 10 meter. Jadi 10 di kiri, 10 di kanan. Seperti itu sih untuk gambarannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin masyarakat mau tambahin, mungkin. Gimana mungkin teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Mas. Oke. Iya, saya Ananta atau Bagas NRP 60. Jadi gini, Mas, kan kita misalnya setelah udah nge-buffer ya, Mas, entah itu poin atau polyline atau polygon dan makasih, Mas. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus perlu diperhatikan. Kadang kan kita kan kayak mengacukan itu kan, padahal itu hal-hal kecil yang ketika divisualisasikan itu manfaatnya besar sekali. Kayak gitu. Jadi yang nggak dibutuhin nanti boleh dimatikan layernya kayak gini. Ini yang zona RTA ini udah nggak dibutuhin karena yang kita mau masukkan cuma outputnya aja. Ini kan kayak data mentah tadi kan. Jadi data mentah Mas nggak masukin. Jadi yang Mas masukin hasil dari analisis tadi kayak gitu. Oke, ya makasih Bagas. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Mas, saya izin bertanya, Mas. Oke, Rafli ya. Rafli NRP 043 ini kan apa namanya tadi setelah di buffer kan ada yang full sama outside ya, Mas ya? Oke, ya. Ya, itu terus itu kalau nanti kayak aplikasiannya itu nanti bakalan pakai yang full atau yang outside, Mas? Soalnya yang full ini kan kayak motong buffer dari jalan atau yang lain ini. Oke. Tergantung anunya sih. Iya, tergantung ya. Tergantung kondisinya. Itu sebenarnya kalau semisal dari Lenius sendiri ya, Mas ambil contohnya Lenius. Lenius itu apa ya, nggak terlalu memperhatikan yang namanya jalan juga. Soalnya memperhatikan jalan karena kebetulan studi kasusnya kita ini nggak membahas tuntas Lenius secara aturan, maka Mas nggak perhatikan hal-hal itu. Jadi kenapa nih ada ini Lenius ini ada yang sampai ke jalan kayak gitu. Nah ini sebenarnya Mas ini kan nggak memperhatikan hal ini. Jadi Mas cuma ngasih contoh aja praktiknya buffer itu gimana. Tapi aslinya kalau kita ingin memetakan sebuah Lenius dengan menggunakan buffer mungkin ya, itu harusnya nggak boleh ada di jalan sini karena jalan itu mempunyai sepadan kayak gitu. Beda ini kalau di skala 1/5.000 ya. Beda halnya kalau skala 1/10.000. Kalian bisa tahu lah perbedaannya. Kayak gitu. Jadi Mas nggak usah ulang-ulang lagi lah. Pokoknya itu yang skala itu erat kaitannya ya dengan analisis kalian
Mas selalu ingetin itu aja sih. Soalnya hal-hal itu kadang nggak diperhatiin kayak gitu. Mas, Oke, mau iya ya, nanya, silakan. saya Maira 038. Kalau misalkan buffernya itu nggak selesai-selesai gimana ya? Kan katanya kan kalau ada simbol palunya ya, Mas. Nah, ini Oh, tuh saya ada 2, Mas. Ada yang simbol jam sama ada simbol jam bundar sama jam pasir itu, Mas. Itu kenapa ya, Mas? oh itu masih loading, Iya, masih ya ditunggu aja itu. tunggu aja. Atau mungkin Dari tadi nggak selesai-selesai. Nggak ya selesai. Oh ya, gini aja. Di end aja ininya. Kamu udah save nggak? Cancel. Udah. Oh ya, save dulu. Nanti buka ulang harddisknya. Kalau Rafli gimana tadi? Tunggu ya, Maira. Udah bisa Mas tadi aku. Udah bisa kan? Iya, Nah, udah bisa. kayak gitu. Bisa contoh di Rafli deh. Kalau yang tadi kan udah Mas jelasin kan sebelum-sebelumnya. Bisa dipraktikkan. Oke, yang lain gimana? Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Mumpung ada Mas nih, sebelum ada post-test loh. Post-test jangan ini ya. Ya nggak apa-apa sih kalau post-test. Kerja bareng, gimana ya? Bisa nggak kerja bareng? Ya kalau kasusnya online ya harus kayaknya bisa sih. Tapi usahakan kerja mandiri ya, jangan ada yang kerja ini ya, kerja sama ya. Biar kalian nanti kalau ujiannya, karena ujiannya nanti akan di ujian akhirnya nanti akan online. Jadi kalian nanti dipantau kayak gitu. Sebisa mungkin dikerjain mandiri ya kalau nanti post testnya. Jadi Mas ingetin lagi, kalian harus memperhatikan, jadi tanya-tanya, misal ada yang dibingungin, ini masih satu praktikum, masih banyak praktikum lain. Ayo, monggo mau ditanyain apa lagi. Ini sebelum Mas beralih ke penjelasan post test ya, karena di sini Mas menjelasin post testnya. Mas mau tanya. Ya, silakan Arvin. Aku Arvin NRP 067 mau tanya. Semisal kalau daerahnya itu ada di antara 2 zona UTM itu gimana, Mas? Semisal sebagian wilayah itu ikut 50S dan sebagian wilayah itu ikut 49S itu gimana, Mas? Oh iya, oke. Ya Mas jawab. Tunggu dulu ya, Mas nyalain lampu. Oke, halo. Ya, mungkin pertanyaan kayak gini ya. Jika ada sebuah wilayah yang berada di tengah-tengah Katulistiwa dan di tengah Katulistiwa itu terbagi antara zona 49S atau zona 40 atau 50S kayak gitu. Misal. Nah, maka yang diikutin zona apa, Mas? Kayak gitu ya pertanyaannya. Benar ya, Arvin? Iya, Mas. Oke. Jadi jawabannya gini ya. Pertama, untuk menentukan sebuah zona, tentu pasti secara visual kita udah bisa lihat kira-kira daerah mana sih yang lebih dominan. Maksudnya dalam hal luas ya, kita berbicara dalam hal luas. Kira-kira dari zona 49S dan 50S itu dari kuda zona itu luasan yang paling dominan sih yang mana? Karena yang namanya sebuah wilayah yang berada di sebuah zona di koordinat tertentu itu pasti nggak sama luasannya. Nah, maka kita lebih mendahulukan luasan yang lebih besar itu. Nah, nanti jatuhnya kita pakai zona, jadi kita pakai zona berdasarkan luas, kayak gitu. Jadi pakai zona yang wilayahnya itu luasnya lebih besar gitu. Ya, benar. Oke, Mas. Oke, makasih Arvin. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Mas, itu kan di video pembelajaran kan ada interpretasi ya, Mas. Mungkin bisa dijelasin lagi, Mas. Soalnya saya masih kurang paham waktu lihat videonya itu, Mas. Makasih.
video interpretasi. Emang ada ya? Oke. Ada waktu penjelasan waktu kita setelah ngebuffer gitu loh Mas. Oh iya. Oke. Oh iya, sorry Mas, ada lupa satu lagi. Jadi setelah buffer ini kan 3 objek buffer ya. Sebenarnya ini masih ada multi buffer. Untuk Maira mungkin Mas tampung di akhir ya. Karena ini masih lanjut di multiple ring buffer. Mohon maaf Mas, kelupaan satu. Oke. Jadi untuk 3 objek ini nggak ada lagi yang ditanyain nggak? Sebelum Mas lanjut ke multiple ring buffer. Jadi masih ada satu analisis lagi. Gimana? Lanjut? Atau masih ada yang mau didiskusikan? Lanjut Mas. Oke, terima kasih Rafli. Oke, Mas lanjut. Sekarang penggunaan multiple ring buffer. Jadi sebenarnya ya Mas, pengantar dulu. Jadi multiple ring buffer ini sebenarnya sama aja sih penggunaan dengan buffer atau definisi dari buffer itu. Cuman di multiple ring buffer ini itu bedanya dengan buffer yang Mas ajarin itu cuma terletak pada kelebihannya itu bisa interval kayak gitu. Terletaknya pada intervalnya. Jadi kalau buffer itu nggak bisa interval, kalau multiple ring buffer itu bisa interval. Kalian kan tahu kan jarak interval udah tahu lah di matematika adalah jarak 1 sampai 200 sampai misal 201 sampai 300 301 sampai 500 kayak gitu. Itu yang namanya interval. Nah, di multiple ring buffer ini sama kayak interval yang Mas sebutkan tadi. Jadi dia itu akan membuat sebuah pola lingkaran. Misal Mas ambil misal fasumnya. Ini Mas langsung contohin aja. Nah, ini toolbox. Ini Mas lupa lagi nih di mana nih. Mas Syarul mungkin ingat di mana multiple ring buffer. Oh, ini. Halo Mas. Oh ya, di situ Udah. Mas, di proximity. Maaf. Mas soalnya jarang menggunakan tools ini soalnya. Oke, makasih Mas Syarul. Ini multiple ring buffer, kotak dialognya kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke. Nah, di sini misal Mas ngambilnya fasum sekolah ya yang lebih kelihatan. Boleh juga sih mau polyline atau polygon boleh. Kalau masih ada waktu Mas coba running juga. Oke, di sini Mas ambil fasum sekolah, terus penyimpanannya di sini Mas pakai multiple ring buffer. Apa nih fasum? Sekolah. Oke. Save. Nah, untuk distance-nya, ini distance yang Mas maksud itu ini intervalnya. Alhamdulillah. Oke, di sini Mas coba ya ngambil beberapa jarak interval, mungkin jaraknya 100 mungkin ya. Intervalnya 100 kayak gitu. Jadi nanti inputnya Mas inputnya 100 dulu untuk pertama, terus yang kedua 200, ketiga mungkin 300, keempat mungkin 400 lah. Kebesaran enggak ini? Oh enggak sih, enggak kebesaran. Oke. Nah, kurang mungkin bisa dicontohin untuk kira-kira jika ada kesalahan input distance kira-kira hapusnya bagaimana Mas? Mungkin Mas. Oh iya, oke. Makasih Mas Syarul. Nah, baik. Ya, jika mungkin ada sebuah kesalahan input, misal Mas tuliskan sini ya sembarang yang kayak gini, terus Mas klik yang plus ini, nanti kan ketambah sini nih. Dan misalnya ini salah input nih, kalian bisa ngapusnya caranya dengan kalian klik ini dulu, terus kalian tekan silang ini. Nah, kayak gitu. Nah, misal juga kalian ini kebalik nih, angkanya kebalik nih. Misal, yang 100 ini paling bawah kayaknya. Oke, kalian bisa ngaturnya lewat tanda panah ini udah bisa sih dia. Kok nggak ikut? Loh.
Ini Mas nggak tahu ya ini error dari Mas atau gimana. Pokoknya caranya memindahkan sebuah inputan, pokoknya pakai ini pokoknya. Mas nggak tahu ini Mas yang error atau gimana. Kalau kalian bisa ngomong ya. Oke. Kurang lebih seperti ini penggunaan tools yang di kanan ini. Nah, untuk yang buffer unitnya di sini kita pilih satuan. Satuannya kita ngambil meter. Untuk field name-nya distance. Nah, jadi maksudnya kalian udah tahu field kan? Field itu yang berada di sini loh, yang berada di atribut tabel. Yang ini namanya field. Ini kan ada nama sep, ini ada nama fasum. Yang ini namanya field. Ini namanya field. Oke. Jadi di sini kan field name. Jadi nanti ketika proses buffernya atau proses runningnya dimulai, nanti dia akan memunculkan field baru yang namanya distance. Kayak gitu. Nanti di sini akan ketambahan field ke sampingnya alamat itu akan ketambahan distance kayak gitu. Nanti distance-nya disebutkan, distance-nya itu ukurannya berapa aja kayak gitu. Ada 100, 200, 300, 400. Kayak gitu. Terus kalian yang lain default nanti klik oke. Kadang ring buffer ini membutuhkan waktu yang lama juga sih karena dia melakukan interval. Jadi tunggu aja. Kadang juga Mas kelamaan sih. Oh iya, alhamdulillah ya. Oke. Ini udah selesai. Ini nanti muncul interval seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, ini ada lingkaran di dalam ini lingkaran pusat, lingkaran di luar dari pusat, keluarnya lagi kayak gitu. Kalau mau dicek ukurannya boleh kalian pakai measure, kalian sini 100 jari-jarinya, begitupun halnya kalau di sini ketambahan ini juga 100, intervalnya pokoknya 100 semua. Di sini juga 100, sini juga 100. Jadi intervalnya 100 kayak gitu. Itu aja sih mungkin yang Mas bisa jelaskan. Mungkin ada mau ditanyain yang di multiple ring buffer atau tambahan deh dari Mas Syarul. Gimana Mas Syarul? Oke, terima kasih Mas Rahmat. Mungkin saya mau menambahkan kira-kira apa sih penggunaan dari multiple ring buffer ini? Ya, kan kelihatan kan kalau dari multiple ring buffer ini kan juga intervalnya kan jarak distance-nya itu berinterval. Nah, itu bisa jadi kayak kita buat suatu daerah atau kita ambil contoh aja kayak kawasan keselamatan operasi penerbangan. Nah, kan biasanya KKOP-nya itu kita ambil sebuah titik gitu. Nah, dari titik itu kita harus membuffer ini. Kira-kira dari jarak 10 km itu harus jarak amannya itu berapa gitu. Terus nanti dari kita katakanlah dari 0 sampai 10 km itu garis warna merah, buffernya warna merah, lalu 10 km sampai 20 km warnanya kuning, dan seterusnya. Nah, itu tujuannya apa? Nah, nanti setiap warna itu menyimbolkan berbagai interval. Nah, dari berbagai interval itu juga, itu pasti kita mengetahui ini daerah yang aman atau agak bahaya. Mungkin dan yang terakhir yang mendekati poin itu daerah bahaya, sehingga kita harus tahu bahwa kalau kita merencanakan di daerah dekat bandara terutama, kita harus ketinggiannya itu diatur di bawah 100 meter kalau salah. Ya, mungkin itu Mas. Kalau dari saya. Mungkin teman-teman apakah ada pertanyaan atau ada yang masih bingung kira-kira? Mungkin ditanyakan aja langsung. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, ini distance-nya tadi ya, ini Mas yang jelasin tadi yang field distance. Ini maksudnya. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Untuk multiple ring buffer gimana? Gimana? Adakah atau enggak ada? Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Apakah masih bingung kira-kira untuk yang multiple ring buffer? Kayaknya udah nggak bingung ya. Iya Mas. Iya gimana Bagas? Sepertinya udah nggak ada pertanyaan Mas dari teman-teman.
Oke. Terima kasih Bagas. Iya. Ya, Iya. teman-teman gimana yang lain? Apakah sudah? Kalau sudah mungkin bisa dijelaskan lagi Mas tentang post-testnya. Oke. Sebelum Mas jelaskan post-test, mungkin Mas jawab dulu pertanyaan Mahira yang tadi tentang interpretasinya. Nah, jadi sebenarnya interpretasi yang dari Mas lakukan ini sebenarnya bermacam-macam karena di sini ada 3 objek. Yang pertama ada interpretasi dari fasum sekolah, yang kedua ada interpretasi dari jalan, terus yang ketiga ada interpretasi dari zona RTH. Kalau Maira nyimak dari awal sampai akhir harusnya udah bisa tahu sih interpretasinya apa, karena Mas sudah jelasin dari tadi mulai dari fasum sekolah. Jadi Mas ulangi lagi kalau gitu. Oke, ya, yang mau minta kontak dari Mas atau Mas Syarul di akhir sesi ya, nanti Mas tampilin di layar. Oke, untuk yang ini, misal nih yang buffer apa nih, sekolah nih, kita balik ke sekolah tadi nih. Ini interpretasinya ya. Oke. Nah, jadi ini interpretasi umum dari Mas sendiri ya. Jadi kalian boleh buat yang lain juga, bebas. Jadi yang kita bisa lihat pada visualisasi gambar peta, kita dapat mengetahui bahwa fasilitas sekolah yang berada di kecamatan A, misal ini di kelurahan A, alamannya sini bla 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 dan seterusnya, berada pada jangkauan, ini jangkauan berapa sih tadi? 200 kalau nggak salah, 200 meter. Jadi jangkauan yang bisa dimasuki lagi, yang bisa terjangkau oleh fasum sekolah, yaitu sekitar daerah ini kayak gitu. Nanti kalian bisa tunjukkan kalau di peta itu kalian bisa blok tanda merah, oh ini Pak, ini daerah yang bisa dijangkau, ini yang nggak bisa dijangkau. Jadi dia itu cuma bisa menjangkau di kelurahan A ini aja. Jadi di luar dari kelurahan A ini tidak terjangkau. Kurang lebih seperti itu sih interpretasinya. Kalau mau dilanjutin boleh. Kayak misal hubungan dari land use-nya gimana. Oh ternyata kalau Mas ini kalau bisa dilanjutin ya dilanjutin ya. Kalau Mas ini masih bisa lanjut sih sebenarnya. Oh ternyata land use yang berada di fasilitas atau di jarak jangkauan itu mencakup permukiman dan perdagangan dan jasa. Kira-kira apa sih dampak dari sekolah ketika dia berada di wilayah permukiman, ketika dia berada di wilayah perdagangan dan jasa itu kayak gimana? Atau misal dia berada di jarak RTH kayak gimana? Kayak gitu. Itu bisa dikembangkan lagi sih. Itu tergantung kalian sih. Pokoknya kurang lebih interpretasi Mas secara umum kayak gitu sih tadi. Jadi Mas gambarin kayak gitu karena kebetulan nggak mengaitkan dengan land use. Oke, untuk yang jalan sebenarnya kalian bisa interpretasi sendiri sih. Oke, nggak apa-apa. Untuk yang jalan ini Mas sudah interpretasi tadi yang mengenai mungkin misal kita punya sepadan bangunan yang jaraknya 10 meter, yang lebarnya 10 meter, mohon maaf, yang lebarnya 10 meter. Nah, tetapi pada studi kasus kita, ketika kita melakukan buffer ini, ternyata ada bangunan yang berada di sekitar sepadan jalan, kayak gitu. Nah, hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat bangunan ini bisa bergeser? Makanya ada yang namanya tindakan preventif dan disentif, kayak gitu. Itu boleh nanti dikembangkan, kayak gimana, nanti cari-cari tahu, nanti browsing lah di internet. Seperti itu sih, jalan maupun poligon, RTH. Pokoknya interpretasinya ya kurang lebih seperti itu aja sih. Kalau Mas jelasin nanti kepanjangan soalnya. Kalau RTH sama aja kayak gitu. RTH berarti wilayah land use di RTH sepanjang buffer ini berada di wilayah ini, misal kayak gitu. Dan dia mencakup area pada jarak berapa tadi? 200 mungkin ya. 200 bukan. 10 meter dia mencakup permukiman dan perdagangan jasa. Kayak gitu. Itu boleh dikembangkan kayak gitu. Jadi ini ya gimana Mas Syarul? Oke. Mohon maaf saya potong Mas. Jadi mungkin ya, jadi untuk interpretasi sendiri kan sesuai kondisi aja. Nah, saya contohkan kayak yang ingat Mas, yang RTH tadi. Nah, kan contoh kita ambil RTH terus ada sempadan RTH ataupun kita ambil apa ya? Rel kereta api lah gampangannya.
kan rel kereta api harusnya kita harus ada sempadan rel kereta api. Nah, terus kalau kita buffer, ternyata ada beberapa permukiman yang melanggar buffer tersebut, maka kita dapat mengevaluasi permukiman itu kira-kira apakah harus digusur atau gimana, itu tergantung kebijakannya kita atau kebijakan dari pemerintah setempat. Nah, selain itu, terus kayak buffer yang poin, contohnya kan tadi kan fasum atau fasumnya yaitu sekolah kan. Nah, dari fasum sekolah itu kan kita dapat mengetahui kira-kira kalau dilihat dari peraturan perundang-undangan ada yang bicara bahwa jangkauan layanan-layanan untuk fasum sekolah itu sekitar 1 sampai 2 km. Nah, dari 1 sampai 2 km itu kira-kira daerah mana aja yang belum tercover sama area jangkauan dari fasum itu. Nah, jadi setelah kita membuffer, terus ada beberapa wilayah yang tidak tercover atau tidak terbuffer oleh jangkauan fasum tersebut, kita bisa menambahkan atau mengevaluasi keberadaan fasum itu. Apakah harus ditambah, apakah kita harus menambah atau mengevaluasi lah katakannya gitu. Jadi intinya buffer itu bisa digunakan segala kondisi tergantung kita mau apa gitu. Nah, kayak gitu kurang lebih interpretasinya. Jadi tergantung kondisi kita ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Oh ya, gimana Mayura mungkin mau ini nanggapin? Mayura ya tadi siapa? Feli, Mas. Iya, Feli. Aduh. Feli, Mas. Oke, Feli. Iya, kenapa Mas? Paham Udah kok ya? Mas, terima kasih. Oke. Yang lain mungkin yang mau ditanyain? Silakan. Atau bisa dicukupkan. Kalau dicukupkan, bilang cukupkan ya. Itu sih Mas, saya izin bertanya. Tapi tanya yang awal-awal tadi loh Mas, yang apa namanya, masukin Oh, iya. koordinat tadi. Silahkan. Jadi itu kan tadi kalau arahan dari Mas Rahmat kan yang layer terus di properties terus masukin koordinat yang WGS tadi loh Mas. Nah itu Ya. aku dulu itu kalau masukin koordinat itu aku masukin data dulu terus aku baru masukin koordinatnya Mas. Jadi setelah masukin data terus aku view terus data frame properties langsung tak ganti koordinatnya. Apakah itu nggak apa Mas atau harus kayak Mas Rahmat tadi? Oh ya. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau misal data dulu, habis itu properties layer itu nggak ada masalah. Itu sih jawabannya. Intinya di layer itu apa ya namanya ya? Gimana ya cara bahasakannya? Intinya di dalam layer ini kan ada data-data nih. Nah layer ini kayak seperti folder utama lah. Folder utama yang di dalam foldernya itu ada data-data ini. Jadi ketika kamu mengganti folder utama ini dari misalnya dari awal, otomatis semuanya akan ngikut kayak gitu. Maksudnya nggak akan ya intinya WG 1984 lah kayak gitu. Tapi semisal datanya di luar yang masuk terus kamu mengotak-atik atau mengubah nama dalam folder itu nggak akan berpengaruh kan. Jadi konsepnya sama seperti kalian mengganti nama folder lah kayak gitu. Itu nggak akan berpengaruh. Itu intinya. Intinya masih di folder utamanya itu akan menyesuaikan memberi penyesuaian ke data-data yang di dalamnya kayak gitu. Gimana, Fli? Oh iya Mas, makasih Mas penjelasannya. Oke. Gimana? Oh ini sih Mas, saya kan nyoba. Oh iya. Terus habis gitu sering banget waktu buffer tiba-tiba kayak gimana ya? Tiba-tiba ke exit sendiri gitu, apa argisnya gitu. Cara menanganinya gimana ya Mas? Apa sebelum itu di save dulu biar nanti kalau nge-force close bisa lanjutin lagi gitu? Ya, oke. Untuk mengantisipasinya kalian save dulu. Tapi sebenarnya kalau semisal ada yang, ya Mas juga pernah dapat hal yang serupa ketika Mas analisis tiba-tiba error langsung keluar gitu kan. Nah biasa pertama itu karena bawaan dari Windows. Karena di Windows kalian ada yang namanya security kan. Security bawaan itu yang security Windows ada tuh. Kalian matiin antivirusnya biar nggak kedetek argisnya. Itu ya bagi ini ya.
bagi yang RGS-nya masih ini ya mungkin gimana ya? Ya pokoknya di security-nya itu nanti ngebaca sebuah data yang kayak berupa yang berbahaya, data berbahaya pasti dihapus kayak gitu. Nah makanya kadang-kadang RGS itu kadang lemot, kadang processing-nya atau analisisnya nggak berjalan, kadang mungkin langsung keluar. Ya karena security-nya itu yang membaca file ini kayak gitu kan. File RGS ini kan berupa krek-krekan kan. Jadi krek-krekan itu termasuk ilegal sebenarnya. Kalau kalian maunya legal, kalian bisa dapatkan lisensi. Tapi lisensi itu kan berbayar tentunya. Tapi kalau kalian ada sih Mas. Tapi gimana ya? Sebenarnya Mas punya lisensi, cuman lisensinya itu cuma 5 orang aja sih. Iya, cuma 5 orang. Tapi nanti deh, pokoknya nggak usah bahas itu dah. Intinya yang pakai lisensi maupun enggak tetap sama aja sih prosesingnya. Cuman lebih di ini aja sih, lebih ke Windows security-nya mungkin bisa dimatikan antivirusnya biar nanti nggak kedetek data-data yang bersifat membahayakan kayak gitu. Tapi selama ini Mas nggak pernah matiin sih antivirusnya. Walaupun Mas crack karena yang kalian punya itu kayaknya RGS-nya ya dari Mas juga ya. Tapi yang punya Mas juga itu beda lagi, udah beda. Ya sama 10.3, cuman Mas itu beda lagi, pokoknya downloadnya udah beda. Yang Mas share ke kalian juga itu beda pokoknya. Kalau yang Mas gunain kayak kemarin itu lancar-lancar aja sih. Jadi tergantung laptop sih, kayak gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal itu lebih baik kalian save dulu. Kayak sebelum kalian mau nganalisis misal buffer nih, kalian save dulu yang kalian udah misal udah add data, terus mau mulai buffer, save dulu. Pas udah mau buffer, pas buffer, terus artmap-nya itu keluar, ya kan kalian bisa buka ulang kayak gitu. Jadi usahakan diperhatikan hal-hal yang kecil seperti itu sih, kayak gitu. Ya gimana, Felicia? Siap Mas, terima kasih sarannya. Oke, Mas Rasa udah nggak ada pertanyaan ya. Oke, Mas lanjut aja untuk pembahasan post-testnya. Mas izin stop screen dulu. Mas ganti dulu. Oke, ini post-test kalian. Kurang lebih seperti ini nanti gambarannya, nanti Mas akan share. Nah ini post-testnya ini studi kasusnya berada di Ibu Kota Jawa Timur, tepatnya di Kota Surabaya. Ya, tepatnya di Kota Surabaya. Oh ya, ini nggak dicantumin lokasinya ya. Oh iya, oke. Oke, ini kesalahan. Intinya ini di Kota Surabaya ya. Ini adalah berikut 10 fasilitas kesehatan di Kota Surabaya. Nah, di sini kalian bisa baca soalnya, bisa baca latar belakangnya dulu. Pokoknya di sini mengenai tentang fasilitas kesehatan. Di sini terdiri dari 10 fasilitas kesehatan itu. Terus di sini udah ada data yang disediakan dari Asdos. Terus nanti pertanyaan pertama, nanti kalian disuruh menyebutkan sebuah kecamatan. Sebutkan kecamatan apa saja yang terjangkau dan tidak terjangkau oleh fasilitas kesehatan yang berada di Kota Surabaya. Jika jangkauan radiusnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa baca jangkauan radius 500 meter, 1000 meter, 1500 meter, dan seterusnya. Nah, kalian udah bisa tebak kan, kira-kira pakai objek apa sih ini? Nah, kalian udah bisa tahu lah. Terus pakai analisa apa? Kalian bisa tahu lah. Terus untuk ini, sertakan hasil peta layouting tiap radius. Jadi setiap kalian, misal nih radius 500, kalian sertakan fotonya ya. Fotonya itu berupa layouting ya, bukan berupa screenshot. Ingat, beda tuh screenshot dengan layouting. Layouting itu pernah Mas ajarin di komputasi. Oke, yang ada legenda, batasan literasi, dan lain-lain. Kalian bisa tambahkan save file yang kalian punya. Oke, tiap radius ya, ini layouting radius 500 gimana, 1000 gimana, dan seterusnya. Untuk pertanyaan nomor 2, sebutkan jumlah rumah sakit yang terjangkau pada tiap kecamatan dan radius 500 dan seterusnya. Oke, jadi kalian pokoknya di pertanyaan ini nggak mau tahu, kalian harus cari tahu jumlah rumah sakit yang berada di kecamatan
yang kalian udah cari di atas tadi, ini saling berhubungan kok soalnya. Yang kalian sudah cari di atas, itu jumlah rumah sakitnya berapa sih di kecamatan itu? Pada jarak segini, 500. Nah, ini yang terjangkau ya. Ingat, kata kuncinya terjangkau. Berarti yang di luar itu nggak usah ngambil ya. Nggak usah cari. Pokoknya yang terjangkau aja rumah sakitnya. Kayak gitu. Ya benar-benar. Kecamatan yang terjangkau oleh rumah sakit, fasilitas rumah sakit. Nah, di sini sertakan foto atau screenshot atribut tabel yang menunjukkan jumlah rumah sakit pada tiap kecamatan. Jadi kalian di sini boleh screenshot atau foto hasil atribut tabel dari yang kalian cari ini pokoknya. Nah, gitu. Terus yang nomor 3, interpretasikan hasil analisis fasilitas kesehatan yang terjangkau dan tidak terjangkau. Nah, ini ada kecamatan yang berjarak dekat dengan rumah sakit, dalam hal ini terjangkau, dan kecamatan yang berjarak jauh dari rumah sakit, tidak terjangkau. Kira-kira yang kalian bisa analisis apa dah? Kayak gitu. Interpretasinya apa? Kayak gitu. Ini berdasarkan pendapat kalian. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini catatan. Tugas dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum ke alamat email asisten SIP 20@gmail dan seterusnya. Untuk formatnya jelas di sini. Untuk format pengirimannya berupa RAR atau berupa zip, peta hasil layouting, screenshot hasil analisis jumlah atau atribut tabel, dan file JPEG Kota Surabaya yang berbentuk save file dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu postesnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teknisnya kah, atau mungkin masih dibingungin di soal ini? Silakan. Mas, permisi, saya izin bertanya. Oke. Rafli NRP 053 itu yang layouting peta apakah harus lengkap atau cuma sekedar kayak ini, Mas? Kita ekspor aja, Mas. Oke, layouting peta. Layouting peta bebas dari kalian sih. Semakin bagus layoutnya itu semakin tinggi nilainya. Jadi sebisa mungkin layouting kalian itu ya sama lah kayak seperti kemarin lah, kayak komputasi. Gambarnya seperti itu. Sebisanya sebagus itulah. Jadi nggak salah-salahan ya ini layoutingnya kayak gitu. Bisa lah dibuka komputasinya kemarin kalau mau dilihat layoutingnya. Gimana? Terima kasih Mas Rahmat. Oke, Mas. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Jadi ini teman-teman, ini adalah proses dari buffer. Jadi benar sesuai saran dari Mas Rahmat, untuk layouting kira-kira harus sama ya dengan materi dari komputasi perencanaan kemarin. Jadi semakin banyak labelnya, semakin banyak unsur di dalam petanya, semakin tinggi nilainya. Dan untuk deadline-nya ini kan 1 minggu, jadi sebelum minggu depan ada praktikum lagi tanggal 30, maka deadline-nya tanggal 29 jam 23.59 ya. Gimana teman-teman? Ya enggak? Apakah ada keberatan kira-kira? Jadi gini, deadline-nya 1 minggu. Ini kan Jumat nih. Jumat depan tanggal berapa sih? Tanggal 30 ya, Mas Syarul? Iya, tanggal 30, Mas. Jadi deadline-nya tanggal 29 Oktober 2020, tanggal jam 23.59. Ya, oke, benar yang dikatakan Mas Syarul. Jadi deadline-nya itu H-1 ya, H-1 pas hari Jumatnya ya. Jadi ya H-1 sebelum praktikum pokoknya. Nah, jadi hari Kamis jam 23.59 kayak gitu. Nah, biar kita dari asistennya bisa langsung melakukan penilaian seperti itu. Dan mungkin kalau nggak ada kalau ada waktu, mungkin kita bisa selesaikan terus nanti langsung tunjukkan hasil kalian. Itu kalau ada waktu ya, maksudnya langsung dievaluasi dari mas-masnya kayak gitu. Biar nanti hasil kalian bisa langsung kelihatan pada praktikum yang di Jumat depan kayak gitu. Kalian bisa lihat hasilnya. Seperti itu sih. Iya, gimana Mas Sarul, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, sudah cukup Mas sepertinya. Jadi jangan lupa deadline 1 minggu, lalu format nama jangan lupa ketinggalan kelas _PT _buffer _NRP _nama. Dan jangan lupa untuk mengirimkan RAR yang hasilnya isinya adalah peta hasil layouting, screenshot hasil analisis jumlah yaitu atribut tabel,
dan file JPEG Kota Surabaya yang berbentuk SAP dan lain-lain. Mungkin Oke, Mas. Oke, jika mungkin setelah ini atau mungkin setelah kalian mengerjakan ada masalah terkait teknis ya, ini bukan masalah pertanyaan, bukan masalah postes yang ini ya. Masalah teknis itu yang Mas bilang itu dari sini, catatan sampai ke bawah, itu bisa hubungi Mas. Kalau mungkin mau tanya sekitar ini pembahasannya soal apa ya boleh-boleh lah, tapi Mas nggak bisa berikan jawaban, maksudnya jawaban pastinya ya, maksudnya Mas kira-kira aja kayak gitu. Boleh mau ditanya-tanyain misal masih bingung ini soalnya kayak gitu. Mas dari Mas dan Mas Syarul bisa menanggapi insya Allah kalau ada waktu ya. Oke, mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi? Oh iya, Mas ingatin juga ya, karena sebelumnya Mas termasuk asdos komputasi kemarin itu kejadiannya seperti ini, kalian post tes terus ada yang ngirim double. Oke, Mas jawab. Semisal ada yang kirim double, sebisa mungkin nggak boleh double ya. Semisal ada yang kirim double, kalian harus konfirmasi dulu ke asdosnya. Misal gini, oh Mas ternyata file yang sebelumnya aku kirim itu ada yang salah Mas. Jadi saya mau ngupload ulang lagi Mas. Nah kayak gitu, itu boleh dikonfirmasi. Biar gini, biar ketika pas Mas share cari di email ini asisten SIP jawaban kalian itu Mas nggak bingung kok ada 2 file gitu. Biasanya Mas itu ngambil file yang paling awal, Mas nggak ambil file yang paling terbaru. Yang Mas bisa ambil yang file terbaru ketika kalian konfirmasi. Kalau kalian tidak konfirmasi, Mas ambil file yang di awal. Kayak gitu. Itu alasan Mas kenapa bilang kalau ada yang double ya. Ini jika ada yang double ya, karena nggak mungkin kan kalian narik file kalian kembali kan nggak mungkin kan. Pasti udah kekirim kayak gitu. Jadi sebisa mungkin cukup kirim satu aja dan itu udah fix. Jadi ini kan banyak waktu lah, pasti bisa lah kalian pikirin, beda kayak kemarin. Kayak gitu sih. Ininya konfirmasi dulu ya, kalau mau kirim double, kayak gitu. Biar Mas ambil yang terbarunya, Mas nggak ambil yang awalnya. Ini kalian tanya lagi Mas, kok Mas hasilnya gini gitu. Yang Mas yang aku kirim ini kan gini Mas. Lah enggak, kamu konfirmasi atau enggak? Nah, kayak gitu. Itu ya catatan penting juga sih. Ini udah pengalaman kayak kemarin sih komputasi. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan? Halo, Ya, halo. ya saya izin bertanya Mas. Untuk yang dikumpulkan tadi apa saja ya Mas? Oke, File yang dikumpulkan apa saja? Jadi file yang dikumpulkan itu hasil layouting. Yang ini berada di nomor 1 tadi, hasil layouting tiap radius. Yang kedua ini screenshot hasil analisis jumlah, ini jumlah fasilitas kesehatan ya maksudnya. Jadi ini yang berada di nomor 2. Jadi kalian SS, tabel atribut yang berada, pokoknya yang memiliki jumlah rumah sakit lah di kecamatan tertentu. Nah, itu kalian buat sendiri pokoknya. Kan tuh kecamatannya, kan rumah sakitnya tuh ada 10. Kalian udah bisa lah list kecamatannya di atribut tabel itu kecamatan apa saja. Nah, kalian nanti SS tabelnya, tabel atribut tabelnya ya. Nah, itu ini untuk yang pertanyaan ini untuk di soal kedua. Terus file JPEG dan file JPEG Kota Surabaya. Nah, maksudnya ini file hasil layouting kalian tadi yang pertama. Yang ini sama aja sih di pertanyaan nomor 1 hasil JPEG-nya. Nah, ini tapi bentuknya JPEG, kalian masukin ke dalam folder. Pokoknya udah ada folder kok di situ di postes kalian nanti ada namanya folder output. Nanti kalian masukin semua di situ outputnya dan salah satu yang dimasukin itu adalah file JPEG. File JPEG yang ini maksudnya jawaban dari ini sih sama aja sini pengiriman ya ini nih hasil layouting maksudnya peta hasil layouting dan JPEG Kota Surabaya maksudnya ini sama aja nomor 1 kayak gitu. Terus berbentuk SHP dan lain-lain. Yang berbentuk SHP ini itu hasil analisis kalian yang buffer, yang hasil buffer kalian kayak tadi Mas kan itu ada outputnya kan, buffer Fasum kayak gitu. Nah ini kalian kumpulin juga save file kalian dan lain-lain kayak gitu. Gimana? Iya, terima kasih Mas. Oke.
Mas Rafat jelas nih. Oke, yang lain mungkin ada yang bertanya? Oh iya, Mas Syarul mungkin Iya Mas mau Bro, tambahkan? ya mau menambahkan Mas. Jadi kan ini kan ada nanti soalnya kan berbentuk Word kan. Nah, untuk hasilnya Oh, bisa di scroll ke atas Mas. Nah, seperti contoh kayak kayak nomor 2 ini, nomor 2. Nah, itu nanti kalian isi aja di Word-nya itu kira-kira di jangkauan radius 500 meter tuh di kecamatan apa, terus jumlah rumah sakitnya itu berapa, diisi aja di Word-nya. Nanti jadi screenshotnya itu juga dimasukkan di Word juga. Jadi nanti kalian tinggal mengumpulkan berupa Word, terus SH, Word, lalu hasil peta layouting berbentuk JPEG atau yang lain, dan satunya itu berbentuk file apa Mas biasanya Mas? ArcMap atau MapPixi? ArcMap. Oh, ArcMap, Ya MXD. MPG ya itu. Jadi nanti cuma ngumpulin itu aja. Jadi ada Word, lalu MPG sama hasil outputan peta berupa JPEG. Itu kira-kira. Nah, ya itu. Kalau kalian nggak tahu MXD, yaitu MXD itu format ArcMap, format save file peta kalian. Kan kalau kalian buka ArcMap kan ada yang save tuh. Nah, itu nanti formatnya langsung namanya MXD. Kayak gitu. Itu aja dikumpulin ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau udah bilang cukup. Ya gimana teman-teman? Apakah sudah dicukupkan atau masih ada pertanyaan lagi? Ya, ayo. Mas, saya mau tanya, saya Bagas. Untuk filenya ini nanti bisa dikirim ke saya gitu Mas, nanti mungkin ya. Oke, ya benar. Oh, ya. Nanti Oke. file postage-nya Mas kirimkan ke Bagas ya. Iya Mas. Ya, Bagas nanti share ke teman-temannya. Oke, Iya. makasih Bagas. Iya, makasih Mas. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau bisa dicukupkan? Oke. Mungkin cukup Mas. Oke, makasih Bagas. Oke, Mas cukupkan. Terus sesi terakhir mungkin Mas share screen dulu ya untuk ini. Kontak Mas ya. Nah, ini. Untuk kontaknya bisa hubungi yang ada di ini ya, di layar kalian. Itu ada ID Mas, WhatsApp, terus ada Mas Syarul juga ID-nya WhatsApp. Silakan dicatat. Kalau Mas apa ya? Oh iya, kalau Mas bisa sih dua-duanya. Insya Allah bisa ini. Kalau nggak sibuk, Mas pasti tanggapin cepat. Kalau Mas nggak tanggapin cepat, ya kadang Mas sibuk. Oke, mungkin ada yang tanya ya yang kode persensi. Untuk kode persensi ini nggak ada, sama seperti kayak komputasi kemarin. Jadi kemarin itu Mas ngabsen yang hadir di dalam Zoom. Semisal ada yang di luar, kayak misal tadi siapa tuh, Putu ya, itu karena kondisinya mungkin mati lampu kalau nggak salah. Itu nanti tolong dikabari ke Mas, ke saya atau ke Mas Sarul, alasannya gimana biar nanti dari Mas bisa tulis absennya kayak gitu. Jadi nggak pakai kode persensi seperti itu. Oke teman-teman, apakah masih ada pertanyaan atau bisa cukupkan kira-kira? Ya, silakan kalau mau ditanyain lagi. Ini masih ada waktu loh. Udah ya Mas, stop screen. Oke, gimana? Masih ada yang mau didiskusikan?
dari kalian gimana? Kalau nggak ada, bilang cukup ya, biar Mas nggak krik-krik sendiri gitu. Ya, kita hitung 3, 2, 1. Mungkin bisa cukup kan Mas Ahmad? Ya, oke, sudah cukup. Nggak ada yang mau jawab sih. Oh iya, baik, mungkin setelah ini Mas langsung share ke komti kalian untuk materi post-testnya, dan Mas harapkan yang catatan-catatan penting tadi, terutama yang double-double file itu tolong diperhatikan, karena itu merusak nilai kalian juga kalau ada yang double, hati-hati, kalau nggak dikonfirmasi ya maksudnya. Terus kalau mau hubungi Mas tadi itu udah ada kontaknya, silakan. Kalau dari Mas pribadi, dari WhatsApp dan lain, insya Allah Mas tanggapi secepatnya. Jika Mas tidak tidak ada kesibukan ya, kayak gitu, Mas pasti tanggapi. Begitu pun juga insya Allah Mas Syarul kayak gitu. Oke, benar Mas. Ya? Ya benar Mas. Jadi bisa melalui Line ataupun WA. Oke, itu aja mungkin praktikum hari ini. Selanjutnya kita bertemu di praktikum Jumat depan tanggal 30 mengenai teknik overlay. Jadi nanti videonya bisa kalian lihat di link yang sudah dikirim yang sudah di-share di awal tadi dari Mas Syarul, ataupun link dari ini komting kalian. Jadi sebenarnya nanti kita akan menggunakan satu link yang akan di-share setiap ini sebelum praktikum, linknya itu di-share ke komting, dan itu linknya berbeda-beda, jadi nggak satu link ya, kayak gitu. Nanti tunggu konfirmasinya di komting kalian saja ya, kayak gitu. Oke, itu saja dari Mas. Nggak ada lagi ya Mas Syarul mau ditanyain? Udah ya? Oke Mas, cukup Mas. Mungkin bisa tutup ya Mas. Bisa saya tutup? Oh ya, silakan Mas Syarul. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Terima kasih teman-teman untuk terima kasih telah menghadiri praktikum hari ini. Karena tadi tidak diawali dengan doa, mungkin kali ini bisa ditutup dengan doa. Doa